Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak FC. Perkenalkan, saya Tiara Aulia Azadrashta Andika dengan NRP 50226231148 dari PPPL kelas B, kelompok 8, yakni yang bagian Project PLN Mobile App. Di sini saya akan membagikan pengalaman menarik saya selama development project ini. Yang pertama itu ialah waktu mencoba menyambungkan dari ini VS Code ke database. Nah, awalnya tuh saya bingung, kenapa ya saya satu-satunya yang belum bisa nyambung ke database VS Code-nya. Nah, setelah saya cek-cek lagi dengan teman-teman saya, ternyata saya itu tidak memiliki yang namanya ENV. Mana dia kok di sini tadi? Nah, ini. Saya nggak punya ENV. Nah, gara-gara itu saya nggak bisa nyambungin ke bagian database. Nah, sedangkan teman-teman saya itu saat baru ngopi GitHub-nya itu sudah otomatis ada ENV-nya. Makanya saya bingung kok. Saya setiap kali nyoba copy ulang, ENV-nya nggak ada. Jadi akhirnya saya buat manual dan akhirnya alhamdulillah bisa nyambung ke bagian database-nya. Itu pengalaman menarik saya yang pertama. Dan untuk pengalaman menarik saya kedua, yaitu yang saat membuat bagian cek token, bagian menambahkan pelanggan. Ini saya atur di bagian pengguna controller. Awalnya untuk yang ini tuh saya menggunakan hardcode dia, jadi panggil pengguna ID yang spesifik gitu. Hanya saja kan harusnya semua user ya, nggak cuma satu ID user aja yang bisa. Jadi harus diperbaiki lagi. Nah, awalnya waktu saya nggak coba pakai hardcode itu bisa muncul tambah lokasi terbarunya, tapi waktu saya cek di database-nya kok pengguna ID-nya 0. Sayangnya di yang video ini saya udah nggak ada ya yang pengguna ID 0 karena udah saya hapus. Harusnya saya biarin saja, biar ada contohnya. Nah, tapi dia tuh pengguna ID-nya 0, berarti di sistem front end-nya itu udah ada, muncul, udah bisa. Cuma kalau lihat lagi ke belakang di bagian database-nya masih kosong, masih belum benar-benar berhasil ternyata. Nah, itu pengalaman menarik saya yang kedua. Nah, yang pengalaman menarik saya yang ketiga ya ini baru-baru ini itu saya lagi cek komit terbaru kan mau update, tapi waktu lihat komitan saya yang sebelumnya tuh terhapus gitu. Ada updatean terbaru dari teman saya tapi komit saya yang sebelumnya malah terhapus. Itu sempat bikin panik. Tapi saya sempat copy ulang jadinya file yang ada di lokal saya untuk jaga-jaga dan coba saya pull lagi updatean terbarunya. Sebelum saya pull, saya bikin branch baru lagi untuk nyimpen yang udah ada saya buat ini, baru saya pull yang terbaru dan saya merge dengan branch terbaru yang saya buat, dan untungnya bisa. Soalnya di Reflog udah ada, saya udah commit, tapi kayaknya terhapus gara-gara brute force push ke GitHub-nya gitu. Kira-kira begitu untuk pengalaman menarik saya. Dan untuk detail seperti sequence yang diubah dan juga hambatan akan saya sampaikan di video selanjutnya. Maka saya akan melanjutkan terkait pembahasan hambatan yang saya temui dalam mengerjakan development app PLN Mobile ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya itu, saya sempat memiliki hambatan saat mengerjakan bagian mengambil session pelanggan. Jadi penentuan pelanggan aktifnya ini kayak lama banget saya temuin solusinya bagaimana. Saya lihat-lihat dari function teman lain yang mengerjakan bagian login dan juga kayak kok masih belum bisa keambil pengguna ID-nya untuk membuat pelanggan itu. Dan akhirnya saya temui salah saya itu sekitaran di sini. Saat memanggil user, sebelumnya itu saya pakainya user terus ID yang seperti ini, user ID. Nah, ini tuh kan salah, soalnya di database-nya itu harusnya kan ambil atribut pengguna ID. Jadi seharusnya yang benar itu begini. Waktu coba pakai yang user tunjuk ID itu pengguna ID-nya ya jelas tidak ada di sini karena nggak ada nama atribut yang seperti itu.
Harusnya pengguna ID yang betul gitu. Dan gara-gara itu pun, walaupun di sistem tampilannya tuh udah ada nih pelanggan baru, tapi waktu kita misalnya coba buat pengguna ID yang lain, yang baru lagi pengguna ID-nya, ternyata data histori pelanggan yang dibuat oleh si pengguna sebelumnya itu masih ada kesimpan di pengguna yang baru ini. Padahal kan harusnya dia kosong ya bagian pelanggannya dari pengguna yang baru ini. Tapi ternyata masih ada histori dari pelanggan yang dibuat oleh pengguna sebelumnya. Soalnya kan jadinya sama-sama nol ya kebaca di database-nya. Jadi di sini pelanggan pengguna ID-nya dibaca nol dan waktu buat pengguna baru itu pun tetap dibaca nol karena ya sessionnya tuh nggak ke-track di database dan di sininya nggak diambil. Di bagian ini sessionnya nggak keambil pengguna ID-nya itu. Dan untuk hambatan lainnya, itu kira-kira saat sudah mengerjakan dan mau nge-push itu tiba-tiba temen yang lain tuh udah ada update tanpa bilang-bilang. Jadi sebenarnya itu hambatan minor sih, cuma lumayan me, apa, makan waktu kan harus nyari lagi di mana bagian yang kira-kira belum dihapus yang headnya itu bagian errornya itu. Sekian untuk hambatan yang saya alami. Untuk video kali ini saya akan membahas terkait sequence apa yang berubah dengan sintaks kode yang udah dibuat. Jadi di sini salah satu contohnya itu sintaks sequence diagram untuk cek penggunaan token. Nah, di sequence diagram saya yang awal, ini antara cek token dan juga cek riwayat penggunaan tokennya itu saya jadikan satu, yang cek history saya jadikan alternatif. Tapi setelah saya buat sintaks kodenya, saya jadi mikir ulang, oh ini harusnya dibuatnya satu-satu, karena dia berbeda aktivitas gitu. Jadi akhirnya saya buat sequence diagram baru untuk cek token, dan juga sequence diagram baru untuk history tokennya. Nah, di sini dari sequence diagram sebelumnya, itu perubahan minor yang saya temukan itu ialah perubahan nama functionnya. Misalnya, yang call detail pelanggan jadi get detail pelanggan dan gitu-gitu. Pokoknya minor banget untuk penamaan functionnya ini. Nah, dan perubahan yang besar itu di bagian pengambilan data dan juga controllernya. Jadi di sintaks kode saya taruh semuanya itu di bagian pengguna controller. Karena mereka masih butuh session kan, dan session login ada di bagian sini, jadi secara tidak sadar juga saya jadi taruh di sini, biar jadi satu tempat sekalian gitu, ambil sesi satu tempat gitu, di pengguna controller. Karena bagian loginnya juga di sini. Jadi harusnya di sini kan saya pakai token controller dan juga pelanggan controller, tapi di sintaks kodenya saya taruh semua functionnya itu di pengguna controller untuk cek token ini. Ini cek token dan juga yang ini history pemakaian dari tokennya. Dan ini, nah di sini kan saya juga pakai database yang berbeda. Kalau di cek token dan juga history pemakaiannya yang sekarang yang udah jadi di sintaks kodenya itu saya ambil datanya itu dari data pelanggan dan juga data dari cek token. Misalnya ini data cek token. Kan kalau melihat penggunaan listrik sama historinya harus tahu dong pemakaiannya bagaimana. Nah ini dari tabel penggunaan token, total penggunaan, dan juga tanggal pemakaiannya. Dan pelanggan ID. Nah, di sini di kode yang cek penggunaan token, kita pakai database cek token dan juga database pelanggan untuk ngambil session pengguna, terus pelanggan yang dipilih. Soalnya kan pelanggannya ini bisa berubah-ubah, misalnya. Ini pelanggan default, jadi dia itu token
penggunaan token yang di rumah. Coba kita cek yang pelanggan lainnya. Misalnya, pelanggan lainnya tuh alamatnya di gudang Jalan Teknik Komputer nomor 156. Ini kalau kita coba cek. Nah ini karena dia masih belum ada beli token, jadi belum ada data yang dipakai kan, otomatis. Nah jadi di sini kosong, dan saat lihat ke history pun masih kosong historinya. Nah ini sequence diagram dan alternatifnya yang pertama. Selanjutnya itu yang bagian melihat history pemakaian tokennya. Nah di sini sebenarnya harusnya ada ambil data juga dari data pelanggan, karena kan kita harus tahu dong pelanggan yang aktif ini apa dari sesi pengguna ini, dan pelanggan aktifnya itu yang mana. Nah, di sintaks kodenya itu udah ada bagian itu. Yang ini, ambil user login, dan pelanggan aktifnya itu yang mana, gitu. Tapi di sequence diagram, ternyata ambil langsung dari data cek tokennya. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya di pack, dan dimasukkan lagi ke fitur cek token, bakal muncul pelanggan defaultnya ini yang pelanggan pertama kali dibuat, yakni yang di rumah alamatnya seperti itu. Oke, mungkin kira-kira sekian revisian sequence antara perbedaan yang ada di sequence diagram yang sudah dibuat dan juga yang di syntax kode dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Pak.